Ya, silakan dimulai aja Bu untuk masalah market mover yang bisa kita manfaatkan hari ini. Oke, hingga saat ini ya, trader juga masih menanti keputusan anggota OPEC ya, di mana pemangkasan produksi yang diharapkan akan membantu terjaganya ya performa dari minyak sendiri ya. Cuma untuk hasilnya kita juga masih menunggu ya. Nah, OPEC sendiri juga seperti kalau misalkan rekan-rekan ya sempat baca, itu akan menggelar pertemuan ya di Vienna besok, oke, tanggal 27 November. Nah, Venezuela kemudian Rusia itu merupakan dua negara yang setuju dilakukannya pemangkasan produksi ya. Itu diambil sebagai langkah untuk mendongkrak kembali harga minyak yang kita tahu bahwa minyak ya sedang memasuki tren bearishnya. Nah, apabila kita lihat untuk data crude oil ya, inventories di bulan lalu ya, wajar saja di mana penurunan minyak itu disebabkan karena cadangan minyak mentah Amerika Serikat itu yang dirilis oleh Information Administration ya, pekan lalu itu menunjukkan harga minyak sempat naik ya, menjadi 2,6 juta barrel ya. Nah, akhir pekan lalu juga sejumlah analis ya dari Bloomberg itu memprediksi adanya penurunan, tapi ternyata hasilnya adalah naik. Nah, kemudian apa pendapat Morgan Stanley ya mengenai hal tersebut? Nah, lembaga keuangan Morgan Stanley juga memperkirakan bahwa harga minyak mungkin saja ya bisa kembali mengalami kenaikan, namun dengan catatan hasil dari pertemuan negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC tentunya ya, di mana besok itu memutuskan akan mengendalikan pasokan ya. Namun jika terjadi sebaliknya ya, harga minyak itu akan mengalami tekanan ya. Mungkin saja harga minyak ya terus tertekan ya setelah mampu naik ya, berada di mencapai rekor tinggi pada Juni ya 2014 lalu. Nah, apabila kita hitung dari saat tertinggi dibandingkan posisi saat ini, penurunan harga minyak itu sudah mencapai 31% ya. Jadi bisa kita lihat bahwa jika terjadi kesepakatan oleh negara-negara OPEC ya, memangkas pasokan atau produksi yang sebesar 29,5 juta barrel per hari ya. Nah, ada kemungkinan di mana harga minyak itu bisa saja kembali naik ya. Namun jika dilihat ada beberapa negara yang tidak ingin melakukan pemangkasan produksi ya. Nah, jika hal ini terjadi, kemungkinan besar harga minyak akan terus tertekan ya ke level paling bawah. Nah, saat ini beberapa negara seperti Arab Saudi yang tidak ingin memangkas produksi mereka. Nah, nah, apabila kita lihat secara grafik ya mingguan ya, keengganan OPEC juga untuk memangkas produksi itu sangat mempersulit ya kinerja dari oil itu sendiri. Nah, sebagai organisasi yang mengendalikan 40% produksi minyak global ya, maka sebenarnya kebijakan output dari OPEC itu dapat mempengaruhi harga minyak dunia ya. Namun sesuai berita seperti Arab Saudi, kemudian Iran ya, Kuwait dan Aljazair itu telah mengutarakan bahwa mereka tidak akan ya memangkas produksi minyak ya. Nah, ini berarti melimpahnya supply di pasar ya. Sementara itu sulit ya kalau misalkan kita mengharapkan bahwa negara-negara non OPEC ya untuk memangkas produksinya ya, mengingat kurangnya insentif. Nah, sementara teknologi shale yang terus memacu produksi minyak Amerika Serikat dan sanksi yang membuat Rusia harus memompa lebih banyak minyak ya untuk membiayai aktivitas pemerintah. Nah, sementara dari teknologi ya shale itu sendiri ya
seperti yang telah dibahas juga ya sempat sama Pak Vicky itu dari Monash Jakarta, itu dia bilang memang teknologinya mungkin nggak akan setahun 2 tahun ini ya, masih akan belum matang teknologinya. Jadi ya kemungkinan untuk begitu mempengaruhi harga itu belum terlalu kuat. Nah, outlook minyak cukup bearish ya. Terlihat harga sempat menguji level 74 ya. Nah, ini merupakan level history price di tahun 2011 ya. Di mana dunia pada waktu itu dilanda krisis utang zona Eropa. Nah, dan kemudian adanya ancaman perlambatan ekonomi dunia. Namun sesuai data histori di mana 75 barrel itu merupakan biaya produksi minyak Amerika Serikat dan Rusia. Ya, menurut pernyataan Kuwait. Nah, sehingga kemungkinan kejatuhan harga di bawah level tersebut itu dapat mendorong perusahaan swasta ya di Amerika Serikat kemudian Rusia untuk mengurangi tingkat produksinya. Nah, sebenarnya 75 dolar per barrel juga itu berada di bawah harga toleransi penurunan ya, di mana harga Arab Saudi itu adalah 80 dolar per barrel itu menurut Reuters. Nah, sehingga ada kemungkinan kejatuhan yang terlalu dalam itu dapat memberikan langkah kepada Arab Saudi yang merupakan produsen OPEC ya, produsen minyak terbesar di OPEC itu mengurangi output minyaknya. Nah, jika kita kaji secara lebih pendek ya, time frame menggunakan 4 jam. Pada saat ini harga dipercaya sudah menembus level 74. Terlihat jelas ya di grafik. Nah, saat ini tujuan pertama yang paling terdekat adalah menguji low di November ya, di pertengahan November, yaitu di 73.24 ya, sedangkan untuk resistennya itu terlihat di 76.55. Nah, apakah level 73.24 ini akan menahan pergerakan koreksi daripada oil ya? Yang pasti tanggal 27 November besok itu akan terjadi pergolakan harga ya. Nah, namun jika terjadi penembusan ya kemungkinan harga bisa saja turun apabila OPEC tetap ya tidak memangkas produksi minyaknya. Namun harus diingat juga bahwa Desember winter ya sebenarnya sudah memasuki musim dingin, di mana jika musim dingin ada kecenderungan bahwa permintaan oil biasanya naik. Nah, apakah harganya nanti akan sideways ya? Kita harus memperhatikan berita-berita seperti tersebut jika kita ingin trading oil. Oke? Nah, selanjutnya di Aussie ya. Untuk Aussie saya melihat pada grafik 4 jam sebenarnya kemarin ya, ini pola head and shoulder itu sudah terbentuk ya. Nah, penembusan neckline juga saya sudah terjadi ya. Nah, jika dan telah diikuti closing di bawah level neckline tersebut. Nah, saya melihat level pengujian terdekat ya untuk penurunan daripada Aussie adalah 0.85 itu sebagai psychologist support, di mana target pelemahan yang terjadi berikutnya ya saya melihat ada di level 0.8315. Nah, sementara itu pergerakan naik ya terutama jika penembusan itu di atas level 0.8795 ya itu akan membatalkan pola head and shoulder ini ya, sekaligus membatalkan trend bearish dalam jangka pendek ya. Dan dalam momentum di Aussie, selanjutnya di euro dolar. Nah, pada time frame 4 jam juga pergerakan dari kemarin ya, terutama dari awal minggu ini itu nampak flat ya, di mana pergerakan hanya terbatas di antara support 1.2356 hingga resisten 1.2438. Nah, jika kita perhatikan support di 1.2356 itu cukup kuat ya menahan pelemahan yang terjadi. Dan sudah diuji sebanyak 2 kali ya, atau kita dapat menamakan pola tersebut adalah double bottom.
Nah, di mana jika harga memang terpantul di level tersebut ya, atau kita katakan reversal, ya kemungkinan dia akan menguji resisten terdekat di 24.38 ya. Nah, dan jika terjadi memang penembusan ke atas level tersebut, maka peluang euro dolar itu akan kembali rebound ya. Nah, peluang kenaikan akan terbuka dengan target terdekat di 1.25 ya. Sementara resisten kuat saya melihat di 1.2576 ya. Sempat beberapa kali itu menahan. Nah, namun ya, jika support tersebut tertembus ya, itu akan membuka peluang euro dolar melanjutkan tren pelemahannya ya, dengan target di 1.2233 ya, di mana level ini merupakan level support historis di bulan Juni 2012 ya. Kemudian diikuti lebih bawahnya lagi ya di 1.2143 itu sebagai target yang lebih panjang ya. Oke. Nah, selanjutnya di pound sterling dolar. Ya. Tidak berbeda jauh ya dengan euro dolar, di mana pasangan mata uang pound dolar itu bergerak flat ya. Nah, terlihat jelas pada grafik ya. Saya ambil dalam 4 jam, di mana market bearish itu berusaha mengalahkan market bullish. Ya, terlihat bahwa market bearish ya yang terjadi penurunan ya. Kemudian di sini terjadi istilahnya perlawanan ya antara market bearish dan bullish, sehingga menjadikan level 1.5592 ya support ya di sini sebagai benteng pertahanan dari market bullish. Nah, jika support tersebut ditembus, maka market bearish akan menyatakan kemenangannya dan seller akan mulai memasuki pasar ya dengan posisi sell, sehingga peluang turun ya tentunya akan terbuka dengan target kisaran 1.5512 hingga 1.5237. Sebaliknya, resisten di 1.5726 ya merupakan level resisten penting bagi market bearish, di mana jika level ini ditembus ya, maka buyer itu akan kemungkinan menang ya, sehingga membuka peluang bagi pound dolar untuk rebound ya, dengan target jangka pendeknya di kisaran 1.5810 hingga 1.5860 ya. Itu yang saya lihat di pound sterling dolar. Nah, selanjutnya di dolar yen ya, saya menggunakan grafik yang agak jauh ya di weekly. Oke. Nah, penguatan dolar yen ya dapat dikatakan sangat luar biasa ya. Di sini menggunakan grafik weekly ya, agak terlihat jelas di mana penguatan yang terjadi itu sejak pertengahan 2012 ya. Nah, jika kita kaji level resisten ya sesuai data histori, maka terlihat bahwa sebenarnya ada banyak level resistance sebagai garis kekuatan, di mana itu merupakan bentengnya market bearish yang akan menahan pergerakan rally dari dolar yen. Ya, adapun level tersebut yaitu di 119.90, kemudian diikuti 122.18 dan 124.12 ya, hingga level tertingginya yang di 125.75 ya. Nah, level inilah yang akan menjadi katakanlah medan pertempuran antara market bearish dan bullish nantinya. Jelas terlihat bahwa market bullish telah memenangkan pertempurannya sejak pertengahan tahun 2012 hingga pertengahan 2013. Nah, hingga saat ini buyer terus membanjiri posisi ya dengan penguatan dolar ya. Tidak tertutup kemungkinan saya katakan di akhir tahun ini ya, market bullish itu akan berusaha istilahnya menyerang ya benteng pertahanan dari bearish ya, yang dapat dikatakan cukup solid sesuai data histori ya. Apabila kita lihat dari
2005 sampai 2008. Nah, oleh karena itu saya menyarankan buy on dips ya untuk pasangan mata uang dolar yen ini. Ya, kapan saya harus buy on dips? Ya tentunya kita menunggu dia koreksi, kemudian keluar pola atau pattern reversal ya, atau untuk time frame yang lebih kecil kita bisa menggunakan pola reversal dari candlestick ya. Seperti itu. Nah, untuk mungkin oscillatornya kita bisa menggunakan RSI atau stokastik ya, sebagai membantu istilahnya memperkuat konfirmasi dari sinyal reversal tersebut. Oke. Itu untuk di dolar yen. Nah, kita masuk ke Nikkei ya, indeks saham Nikkei. Ya. Jika kita perhatikan saya ambil dari grafik daily ya, bahwa indeks saham Jepang itu terlihat sangat positif ya, atau saya katakan trennya bullish, di mana sentimen risk on itu masih mewarnai pasar ya, saham global ya. Namun jika kita perhatikan ada pola yang tidak asing dari pergerakan naik ya, di mana bentukan harga yang terjadi itu seperti pola rising wedge ya. Kita tahu bahwa rising wedge itu merupakan pola reversal pattern ya, atau pola pembalikan dari naik menjadi turun. Nah, apalagi kita lihat bahwa RSI itu sudah menunjukkan level overbought ya sejak bulan Oktober ya. Nah, namun tentunya konfirmasi ya itu tetap diperlukan. Nah, jika terjadi penembusan level bottom trend line ya, diikuti ini level bottom trend line ya yang saya tunjukkan. Oke. Nah, jika level bottom trend line tersebut ditembus ya, maka target saya melihat di support 16.350 itu akan menjadi level pengujian jika harga mengalami penurunan. Nah, sementara pola ini ya tetap bisa saja gagal ya jika upper trend line itu ditembus oleh market ya, berarti pola ini adalah gagal. Oke. Nah, itu yang saya melihat peluang di Nikkei ya. Namun ingat, kita harus menunggu konfirmasi tertembus dulu bottom trend line baru kita masuk posisi. Oke. Sebelum ada konfirmasi saya lebih baik wait and see. Oke, selanjutnya di Hang Seng. Nah, Hang Seng sebelumnya sempat melemah ya dari awal November ya, kita lihat di grafik sempat melemah, kemudian dia coba rebound lagi akibat beberapa data positif ya, apalagi ada stimulus juga, kemudian bukan stimulus, dia menurunkan tingkat suku bunga ya, PBOC. Nah, rebound tapi kita lihat tertahan di level 23.980 ya, di mana konfirmasi penembusan ke atas level ini saya percaya akan membawa Hang Seng mencoba ya kembali menguji level resisten berikutnya di level 24338 ya. Ini merupakan level historis ya di pertengahan November. Nah, sementara itu pergerakan jika pergerakan tertahan di bawah level 23.90 ya, saya melihat ada kemungkinan dia akan menguji support ya sebelumnya di 23564 ya. Nah, untuk level selanjutnya untuk pengujian yaitu di 23192 ya, itu di tanggal 20-an ya, kurang lebih ya, 18 sampai 20 itu adalah level support selanjutnya jika 23564 itu ditembus ya. Itu untuk di Hang Seng. Nah, sekarang kita lihat di komoditi emas ya. Pada awal bulan ini ya, ketika saya sempat membawakan adanya pola cup and handle itu sempat terjadi ya hingga akhirnya dia menembus 1180 ya sebagai konfirmasinya. Nah, akhirnya harga tertahan di 1207. Nah, namun kemarin saya lihat di time frame 4 jam ya, harga terlihat cukup berkonsolidasi ya antara level 1180 hingga 1207. Nah,
level ini juga sekaligus merupakan level penting di mana merupakan titik keseimbangan antara area jika kita perhatikan Fibo 38,2% hingga 61,8%, ya. Ya, ini saya tarik dari swing high ke swing low ya, dari sini ke bawah. Oke. Nah, berarti acuannya apa? Ya, saya melihat sebenarnya tren pada emas itu masih melemah ya. Namun tidak tertutup kemungkinan ya, harga bisa saja menembus ke atas 1207 ya. Nah, jika ya kalau misalkan dia sampai menembus ke atas 1207 ya, saya melihat adanya peluang naik ya, itu akan terbuka ya. Nah, target pertamanya ada di 1225 ya, sementara target selanjutnya ada di resisten histori yang sebelumnya sempat menahan penurunan yang terjadi, yaitu level 1240 ya. Nah, sebaliknya jika ya support 1180 itu kembali ditembus dan harga stabil bergerak di bawah level tersebut, ya, maka peluang gold itu akan kembali turun ya dengan target terdekat di 1160 ya. Bahkan mungkin saja harga kembali melakukan pengujian harga terendah di 1130. Nah, seperti yang saya bahas bahwa ada momen penting yang sebenarnya ditunggu oleh market, yaitu tanggal 30 November ya. Saya ingatkan kembali di mana Gold Swiss referendum itu akan digelar ya. Nah, ada tuntutan di mana SNB harus meningkatkan cadangan emasnya minimum 20% dari yang saat ini hanya berkisar 8%. Nah, tentunya apabila tuntutan tersebut dipenuhi sesuai voting ya, maka dapat dipastikan gold akan rebound ya, karena permintaan fisik akan meningkat. Nah, namun sebaliknya ini yang harus kita waspadai, bahwa jika voting menunjukkan bahwa tuntutan tersebut ditolak ya, maka gold itu akan kembali melemah ya, dikarenakan memang kondisi ya saat ini secara baik fundamental maupun teknikal itu tidak mendukung penguatan dari emas ya, malah sebaliknya ya, dolar itu sedang berjaya ya di atas mata uang major lainnya. Belum lagi sentimen risk on ya, itu membuat daya tarik dari gold itu menurun ya. Oke. Itu sekian pembahasan yang bisa saya sharing ya kepada rekan-rekan di Monex. Mungkin ada tambahan dari Ibu Desi, silakan Bu. Ya, untuk minggu ini untuk para traders yang bertransaksi di minyak ini harus memang diperhatikan mengenai pertemuan OPEC ini ya. Dan kalau dilihat dari sumber yang saya dapat di sini, baik itu untuk di Arab Saudi ataupun Venezuela ataupun negara OPEC lainnya seperti Rusia maupun Meksiko, memang belum mendapatkan kesepakatan dari pertemuan yang sedang berlangsung ya. Kita akan nantikan di hari Kamis ya, besok ya, tanggal 27 kurang lebih. Nah, namun mereka ini setuju jika harga minyak di bawah level $80 per barrelnya, ini adalah sesuatu yang buruk. Dan kalau kita perhatikan, banyak beberapa negara penghasil minyak ini untuk masalah harga break even point itu berada di sekitar kurang lebih areanya 75 sampai 80. Dan jika memang harga minyak ini kembali melakukan pelemahan, berarti kerugian ini semakin diperdalam untuk beberapa negara penghasil minyak ya. Dan kalau kita perhatikan di sini tetap akan dipantau untuk masalah produksi minyak terutama, dan mereka juga akan menggelar pertemuan kembali setelah pertemuan di bulan ini ya, 3 bulan mendatang nantinya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari review dari Pak Wanfu di sini, memang untuk dolar, indeks dolar sejak adanya pemberhentian untuk melakukan pembelian aset ya dari The Fed, ini menghasilkan aset yang berbau dolar ataupun indeks dolar ini juga mengalami sentimennya adalah positif ya. Dengan demikian semua
aset yang against dengan US dollar jelas ini akan mengalami tekanan. Kemudian sentimen risk on ini juga sudah mulai dirasakan untuk beberapa market dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Dan juga untuk masalah Aussie ya yang tadi diperhatikan ini cukup menarik, ada pola pattern head and shoulder yang dibentuk. Dan kemudian jika diperhatikan kemarin juga ada salah satu deputi gubernur RBA Philip Lowe ini juga memberikan komentar untuk masalah suku bunga acuan yang sekarang untuk Australia ditetapkan 2,5% yang sudah dipertahankan 16 bulan terakhir ya. Ini jika memang prospek ekonomi Australia tidak membaik, maka ada kemungkinan akan dilakukan pemangkasan suku bunga. Ya, dan hal itu jelas sentimennya adalah membuat Aussie semakin terpuruk ya. Ditambah juga dengan Gubernur RBA sendiri yang masih menyatakan untuk nilai mata uang Australia ini masih dirasa cukup tinggi ya nilainya. Oke, kemudian jika dilihat juga yang menjadi market juga bergerak ini adalah di bulan ini adalah Japanese yen tentunya. Setelah penambahan melakukan kebijakan pelonggaran untuk USD Japanese yen ini semakin melemah ya, dan secara teknikal ini sangat memungkinkan sekali untuk kita melakukan buy on dips ya untuk di dolar yen. Dan juga hal itu juga mengangkat untuk performa indeks saham dari Jepang. Ya, dengan acuan untuk support terkuatnya sekarang untuk di hari ini itu adalah level psikologis 17.000. Ya. Kemudian untuk emas juga masih menunggu untuk Swiss referendum gold ya nanti pada tanggal 30 November. Untuk sementara waktu pergerakannya masih berada di dalam rectangle yang terjadi itu areanya 1207 hingga 11.1177. Ya, itu untuk beberapa market yang bisa dimanfaatkan. Kemudian jika kita lihat untuk ekonomi kalender di hari ini, ya untuk di hari ini ada data dari Inggris adalah GDP ya, yang nanti dirilis jam 16.30 WIB. Secara forecast di sini untuk masalah GDP-nya masih mengalami tidak ada perubahan 0,7%. Kemudian di malam hari ini juga ada data dari Amerika. Core durable goods ini juga mengalami kenaikan dari minus 0,1 menjadi 0,5%. Dan juga unemployment claims dari Amerika dari yang tadinya 291 mengalami penurunan sedikit menjadi 287 menurut estimasi para ekonom ya. Dan juga ada new home sales untuk di Amerika. Dan tidak lupa juga untuk masalah crude oil inventories yang nanti akan dirilis dari yang tadi forecastnya ini adalah 2,6 ya, akan dirilis itu menjadi 0,4 ya. Jadi sedikit agak menurun untuk inventories yang ada di Amerika. Demikian untuk morning briefing di hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Informasi ini kami sajikan bentuknya bersifat informatif, bisa dijadikan salah satu pertimbangan, namun bukan menjadi satu-satunya keputusan untuk memasuki market. Ya. Dengan demikian, apapun resiko atau akibat yang dihasilkan baik langsung dan tidak langsung dari transaksi dari nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.